Dua orang sahabat saling mencintai sejak kecil, namun hingga akhir hidupnya mereka tidak tahu bahwa mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Ketika kekasihnya meninggal, sang pria terlihat tetap ceria dan tidak hadir di pemakaman sang kekasih. Tapi kenyataan di balik sikap sang pria tersebut sungguh menyayat hati. Kedua cerita ini akan kami rangkum dalam tayangan Alkisah berjudul Kisah Cinta Yang Tak Pernah Terungkap berikut ini. Gadis itu bernama Kiara dan pria itu bernama Abel. Ketika kecil, Kiara diperkenalkan kepada tetangga barunya yang bernama Abel. Begitu melihatnya, Abel langsung menyebut Kiara yang menderita cacat di bagian kaki sebagai malaikat bertongkat ajaib. Kiara yang merasa kurang percaya diri dengan kondisi cacatnya dan tidak memiliki teman, senang dengan kehadiran Abel yang sangat ramah. Mereka pun memulai persahabatan mereka sejak itu hingga bertahun-tahun ke depan. Semakin besar, Kiara jatuh cinta pada sahabatnya sendiri tersebut. Namun, karena yakin bahwa Abel hanya menganggapnya teman, ia selalu berusaha menghindari perasaannya sendiri dan berusaha menjadi teman terbaik Abel. Saat mereka SMA, ia sedih saat tahu bahwa ada perempuan cantik yang menyukai Abel. Namun, saat Abel berbicara seputar perempuan itu, Kiara justru mendorong Abel berpacaran dengan perempuan tersebut. Dan wanita itu menjadi pacar pertama Abel. Saat kuliah, bakat lain Abel di bidang musik membawa peruntungan baginya. Ketika ia bergabung dalam sebuah band, ia pun menjadi mulai terkenal. Kiara sering melihat perkembangan Abel dari media, apa yang dilakukannya, maupun umur kedekatannya dengan berbagai perempuan lain. Jika ditanya, Kiara kerap berbohong pada Abel bahwa ia memiliki pacar, karena ia malu. Namun saat Kiara sudah bekerja, ia benar-benar memiliki pacar. Dan 2 tahun setelahnya, Kiara dilamar dan akan menggelar pernikahannya di bulan Desember. Kiara pun mengirimkan undangan pernikahannya pada Abel. Tidak ada respon apapun dari Abel. Sayangnya, 3 hari sebelum Kiara menikah, Kiara harus menerima kabar duka cita. Sahabatnya meninggal dunia akibat kecelakaan. Kiara begitu terpukul, dan meski menjalani pernikahannya, hingga akhir hidupnya, ia selalu sangat bersedih. Kiara meninggal hanya 2 tahun setelah kematian Abel akibat kanker darah, dan ia pun dikuburkan orang tuanya di sebelah makam Abel. Beberapa tahun sebelumnya, ada seorang pria cilik bernama Abel. Ia melihat wanita di depannya yang bernama Kiara dan teringat pada nenek yang disayanginya yang baru meninggal. Neneknya memakai tongkat dan selalu mengatakan kepadanya bahwa ia adalah malaikat dengan tongkat yang ajaib dan akan melindungi Abel. Abel melihat keistimewaan yang sama pada Kiara dan jatuh cinta padanya sejak pertama kali bertemu. Ia bingung bagaimana mengungkapkan perasaannya pada Kiara, karena wanita itu
setelah menekankan pertemanan di antara mereka. Hatinya hancur saat wanita yang dicintainya itu menyuruhnya berpacaran dengan perempuan lain. Dan semenjak itu, ia tahu bahwa Kiara tidak mencintainya. Saat kuliah, ia menciptakan lagu untuk Kiara dengan bandnya dan mengirimnya ke radio. Bukan Kiara yang mendengarnya, tapi produsen musik yang kemudian merekrutnya dan mengubah lirik asli dari lagu tersebut. Ia menjadi sangat populer semenjak itu. Namun satu yang pasti, ia selalu meluangkan waktu untuk kembali melihat Kiara. Ia sempat berusaha kembali mengungkapkan perasaannya pada Kiara. Namun itu tidak pernah terjadi. Karena Kiara mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Abel sangat sedih. Dan puncak kesedihannya terjadi saat Kiara mengirimkan surat undangan nikahnya pada Abel. Berhari-hari Abel tenggelam dalam kesedihan dan hanya berdiam diri hingga akhirnya ia memutuskan bahwa apapun resikonya, ia harus mengungkapkan perasaannya pada Kiara sebelum semuanya terlambat. Sayangnya hari itu, di bulan Desember yang dingin dan berkabut, ketika ia menuju bandara untuk terbang ke kota Kiara, ia mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Bukti tersisa dari perasaan terpendam sepanjang hidupnya hanya tertuang dalam lirik asli lagu pertama yang diciptakannya. Ada seorang wanita bernama Dania. Ia meninggal akibat kecelakaan di bulan Desember. Saudara kembarnya yang bernama Kania begitu sedih dan terpukul. Namun ia juga marah dan bertanya-tanya mengapa pacar dari kakaknya yang bernama Yoga tidak datang melayat atau menghadiri pemakaman kekasihnya, tidak pula mengucapkan apapun pada keluarga Dania. Padahal Kania tahu benar bahwa Dania sangat mencintai Yoga. Lalu mengapa Yoga bersikap seapatis itu di momen yang seharusnya menjadi yang paling sedih baginya? Saat Kania akhirnya masuk ke sekolah lagi setelah berkabung, betapa terkejutnya ia bahwa Yoga terlihat ceria seperti biasa. Ia masih sering terlihat bercanda dan bermain bola dengan teman-temannya tanpa terlihat berkabung. Yang paling aneh, saat beberapa kali ia dan Yoga berpapasan di sekolah, tidak sekalipun Yoga menyapa Kania. Pria itu malah menjauh dan pura-pura tidak melihatnya. Kania mulai merasa bahwa kepergian kakaknya mungkin adalah hal normal bagi Yoga. Dan mungkin orang-orang lainnya di sana. Emosi Kania meluap mengingat besok adalah hari ulang tahunnya yang biasa ia rayakan bersama kakaknya. Secara spontan, ketika Yoga menghindarinya, ia mendamprat Yoga dan menampar wajah Yoga tanpa bisa mengeluarkan kalimat apapun dengan tangis meledak. Kania malu karena tidak sanggup menahan tangisnya. Dengan cepat ia segera melarikan diri dari hadapan Yoga yang terkejut, namun hanya menatap tanpa ekspresi dari belakang Kania. Kania terus menangis di rumahnya hingga nyaris tengah malam karena ia merasa kakaknya tidak dihargai siapapun. Ia begitu kesepian dan semakin emosional
karena setengah jam lagi adalah hari ulang tahunnya dengan Dania. Saat merasa letih menangis, ia melihat handphone Dania yang sebelumnya sempat diletakkan ibu Kania di atas mejanya, lalu menyalakannya dengan perlahan. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati handphone Dania dibanjiri ribuan notifikasi pesan masuk yang semuanya berasal dari Yoga. Bahkan setelah kematian Dania setiap hari, nyaris setiap saat bahkan, Yoga selalu menghubungi handphone Dania. Ia membacanya satu persatu pesan Yoga dan mulai meneteskan air mata. Jantung Kania berdegup kencang ketika membaca pesan terakhir Yoga pada kakaknya. Dan tanpa sadar, kaki Kania langsung melangkah keluar rumah, menuju taman tempat biasa saudara kembarnya bertemu dengan Yoga. Ada Yoga seorang diri. Ia duduk membelakangi Kania dan tidak sadar dengan kehadiran Kania. Di hadapan Yoga ada kue ulang tahun dengan lilin menyala, dan ketika tepat jam 12 malam, suara Yoga terdengar terpatah-patah, seolah menghitung mundur dari hitungan ketiga dan meniup lilin kue tersebut. Setelah itu, Yoga terlihat terjatuh lemas dan pundaknya bergetar kencang. Ia meledak dalam tangisan. Yoga di sana berjam-jam berikutnya dalam dinginnya akhir tahun, hingga ia jatuh tertidur dalam kesedihan di taman. Bahkan dalam tidurnya, Kania masih mendengar sisa isak tangis Yoga. Kini Kania tahu betapa Yoga sangat mencintai kakaknya. Kini ia sadar bahwa Yoga ternyata menolak menerima kenyataan bahwa kakaknya sudah tiada. Kania berjalan pelan sambil menangis terseduh dan membaca pesan terakhir Yoga dari ribuan pesan yang dikirimnya setiap hari pada kakaknya. Perpisahan yang paling jauh bukanlah perpisahan hidup dan mati, tapi saat kau berdiri di hadapanku, kau tidak tahu sama sekali bahwa aku begitu mencintaimu. Itu adalah kalimat yang saya quote di awal video ini sebagai ungkapan bahwa perasaan mendalam yang tidak Anda ungkapkan ketika Anda masih diberi waktu menyampaikannya bisa jadi akan lebih menyedihkan dari sebuah kematian. Saya Rizal Sub, sampai jumpa di video selanjutnya. Kisah Desember lalu kau pergi, tak pernah kembali lagi, tinggalkanku sendiri. Hadapi dunia ini, berjuang untuk bertahan dengan bulat napasku. Sungguh kini hidupku menakutkan tanpamu.